Di sebuah kota kecil yang dipenuhi kedai kopi dan toko buku antik, hiduplah seorang seniman bernama Lena. Ia memiliki jiwa yang bebas, selalu terlihat mengenakan syal berwarna-warni dan membawa sketsa kemanapun ia pergi. Lena sering menghabiskan sore harinya di taman kota, mengamati orang-orang, dan melukis pemandangan yang ia lihat. Suatu hari, saat sedang melukis air mancur di taman, ia melihat seorang pria duduk di bangku terdekat, membaca buku tebal. Pria itu adalah Daniel, seorang pustakawan dengan kacamata berbingkai dan senyum tipis yang hangat. Daniel selalu tertarik pada hal-hal yang tenang dan intelektual, dan Lena, dengan segala warna dan energinya, adalah sesuatu yang baru dan menarik baginya. Lena mencuri pandang ke arah Daniel. Ia terpikat oleh ketenangannya dan cara ia begitu asyik dengan bukunya. Tanpa sadar, Lena mulai membuat sketsa Daniel. Beberapa hari kemudian, Daniel menemukan sebuah sketsa dirinya terselip di antara halaman buku yang baru saja ia pinjam dari perpustakaan. Sketsa itu indah, menangkap esensinya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Terinspirasi, Daniel mulai mencari tahu siapa seniman di balik sketsa tersebut. Pencariannya membawanya kembali ke taman, di mana ia melihat Lena sedang melukis lagi. Daniel mendekatinya dengan hati-hati, memegang sketsa itu. "Apakah ini milikmu?" tanyanya lembut. Lena terkejut, pipinya merona merah. Sejak saat itu, Lena dan Daniel mulai bertemu secara rutin. Mereka berbicara tentang seni, sastra, dan impian mereka. Lena menunjukkan pada Daniel dunia warna dan kebebasan, sementara Daniel memperkenalkan Lena pada keindahan kata-kata dan kedalaman pemikiran. Mereka saling melengkapi, seperti melodi dan harmoni yang sempurna. Cinta mereka tumbuh di antara buku-buku lama, kanvas yang penuh warna, dan bisikan angin di taman. Kisah mereka menjadi legenda kecil di kota itu, tentang bagaimana seorang seniman yang penuh gairah dan seorang pustakawan yang tenang menemukan cinta dalam hal-hal yang paling sederhana. Setelah pertemuan tak terduga di taman, di mana Daniel menemukan sketsa dirinya, hubungan Lena dan Daniel berkembang pesat. Mereka sering bertemu di taman, tempat awal mula kisah mereka. Lena akan menceritakan ide-ide seninya yang liar dan penuh warna, sementara Daniel akan berbagi kutipan-kutipan indah dari buku-buku yang ia baca. Daniel mulai melihat dunia dengan mata yang lebih berwarna, dan Lena merasakan kedalaman emosi dalam setiap cerita yang Daniel bagikan. Suatu sore, saat musim gugur mulai melukis daun-daun dengan warna keemasan, mereka berdua duduk di bangku taman yang sama, di bawah pohon maple yang rimbun. Lena sedang menyelesaikan lukisan pemandangan musim gugur, dan Daniel membaca puisi favoritnya. Tiba-tiba, Daniel menutup bukunya dan menoleh ke arah Lena. "Lena," katanya lembut, suaranya dipenuhi ketulusan. "Sejak bertemu denganmu, duniaku terasa lebih hidup. Kau seperti lukisan yang tak pernah berhenti memukauku." Lena merasakan pipinya memanas, hatinya berdebar kencang. Ia meletakkan kuasnya dan menatap Daniel. "Daniel," balas Lena, senyumnya merekah. "Dan kau memberiku cerita yang tak pernah kubayangkan. Kau membuat setiap warna dalam hidupku terasa lebih berarti." Daniel tersenyum.
Senyumnya yang hangat selalu membuat Lena merasa nyaman. "Aku ingin setiap hari bersamamu, Lena," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin terus belajar darimu, melihat dunia dari matamu, dan menjadi bagian dari setiap goresan warna dalam hidupmu." Lena merasakan air mata haru menetes di pipinya. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Daniel. "Aku juga, Daniel. Aku ingin setiap hari menjadi babak baru dalam cerita kita, yang kita tulis bersama." Di bawah cahaya senja musim gugur yang hangat, Daniel mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak beludru itu tampak sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan sebuah cincin perak dengan ukiran buku dan kuas yang saling terkait. "Lena, maukah kau menjadi kisahku yang abadi?" tanyanya, matanya penuh harapan. Lena tidak bisa menahan tangis kebahagiaannya. Ia mengangguk, "Ya Daniel ya." Daniel menyematkan cincin itu di jari Lena, dan mereka berpelukan erat di bawah pohon maple yang menjadi saksi bisu awal mula kisah cinta mereka. Pernikahan Lena dan Daniel adalah perayaan yang mencerminkan kisah unik mereka. Mereka memilih untuk menikah di taman kota yang menjadi saksi bisu awal pertemuan mereka, tepat di bawah pohon maple yang daunnya kini berguguran dengan indah, menutupi tanah seperti karpet emas. Alih-alih dekorasi yang mewah, mereka menghiasi tempat itu dengan rak buku yang dipenuhi koleksi favorit mereka, dan kanvas-kanvas yang memajang lukisan karya Lena, terutama sketsa Daniel yang menjadi titik balik hubungan mereka. Bunga-bunga segar diselingi dengan gulungan perkamen yang bertuliskan kutipan-kutipan puisi cinta. Lena tampil memesona dengan gaun pengantin sederhana yang dihiasi sulaman benang warna-warni, mencerminkan jiwanya yang artistik. Daniel mengenakan setelan jas klasik yang elegan, tetapi dasinya memiliki pin kecil berbentuk pena. Saat mereka mengucapkan janji suci, Daniel berjanji untuk menjadi cerita terbaik dalam hidup Lena, dan Lena berjanji untuk menjadi warna paling terang dalam setiap babak kehidupan Daniel. Itu adalah pernikahan di mana seni bertemu sastra, dan di mana dua jiwa yang awalnya tampak berbeda menemukan harmoni yang sempurna. Setelah menikah, mereka menyulap sebuah kedai kopi tua di kota itu menjadi rumah, sekaligus studio dan perpustakaan pribadi mereka. Di sana, Lena terus melukis, kini dengan Daniel sebagai inspirasi utamanya, sementara Daniel menghabiskan hari-harinya menyusun buku dan menulis cerita-cerita baru tentang istri senimannya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi seluruh kota. Bukti bahwa cinta sejati selalu memiliki halaman dan warna yang tepat untuk disatukan.